Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami buat. Di sini kami mengambil judul yaitu analisis metode clustering terhadap film Netflix dan acara TV menggunakan algoritma Cummins. Pada kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Dabita Sanca Putri, yang kedua Nur Wahida Juhasa, dan yang ketiga Adrian Adiputra. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Kepada saudara Adrian dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja satu pendahuluan. Netflix adalah layanan online berbasis langganan yang memungkinkan para member yang ada menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang terhubung ke internet. Dari berbagai platform digital yang tersedia di Indonesia, Netflix merupakan salah satu yang memiliki tingkat akses pengguna yang tinggi, dengan pertumbuhan pengguna mencapai 481.450 pada tahun 2019 dan meningkat 2 kali lipat menjadi 906.800 pelanggan pada tahun 2020. Pada film Netflix ini mempunyai banyak kategori pada datanya, begitu pula pada kategori acara TV. Acara TV ini menayangkan hiburan dalam konsep series atau secara berepisode, sehingga membutuhkan cara untuk mengelompokkan film dan acara TV tersebut. Penulisan ini memberikan solusi untuk mempermudah pengelompokan data Netflix dan acara TV dengan memakai metode clustering menggunakan algoritma Cummins. Jadi data Netflix dikelompokkan menjadi cluster agar bisa melihat film Netflix dan acara TV dengan lebih mudah. Oke, next. Kemudian kedua, uraian penelitian. Pada poin A, data mining. Data mining adalah analisis dan peringkasan yang dilakukan terhadap kumpulan data untuk mendapatkan relasi antar data yang belum diketahui sehingga dapat untuk mudah dimengerti dan berguna bagi pemilik data. Pengelompokan dapat digunakan untuk membentuk suatu kelas atau kelompok dari data berdasarkan strategi dalam persamaan nilai dan kenaikan antar variabel. Kemudian poin B yaitu clustering. Clustering merupakan metode mengelompokkan data yang merupakan bagian dari data mining, yaitu mengekstraksi ragam bentuk yang menarik dari data dalam jumlah yang besar. Clustering ini biasanya digunakan pada data yang banyak, lalu dilakukan proses pengelompokan data ke dalam beberapa kelas sehingga data-data tersebut di suatu cluster memiliki kesamaan yang akurat. Kemudian poin C yaitu Cummins. Cummins clustering merupakan metode clustering non-hierarkis yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster atau kelompok data, dan data yang berbeda dalam suatu klaster atau kelompok memiliki tingkat variasi kecil. Kemudian poin D yaitu parameter evaluasi. Parameter evaluasi yang digunakan yaitu SSI. Untuk mendapatkan perbandingannya adalah dengan menghitung SSI atau sum of square error dari masing-masing nilai cluster. Karena semakin besar jumlah cluster, maka nilai SSI akan semakin kecil. Bisa dilihat pada rumus berikut. Mungkin itu sedikit dari penyampaian saya kembalikan kepada saudari saya Dabita Sanca Putri. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Wahida. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. 3. Perancangan sistem. A. Data. Data yang diambil merupakan dataset yang berisi tentang film Netflix dan acara TV yang memiliki 11 atribut. Deskripsi atribut yang pertama itu ID berisi kode dari setiap film atau acara TV. Yang kedua title berisi judul film atau acara TV. Yang ketiga rating berisi peringkat dari film atau acara TV.
Yang keempat, rating level, berisi deskripsi tentang film atau acara TV. Yang kelima, viewers, berisi jumlah penonton film atau acara TV. Yang keenam, durasi, berisi durasi atau setiap film atau acara TV. Yang ketujuh, rating description, berisi rating atau penilaian dari deskripsi film atau acara TV. Yang kedelapan, relasi year, berisi tahun rilis pada film atau acara TV. Yang kesembilan, user rating score, berisi skor dari pengguna yang menilai film atau acara TV. Yang kesepuluh, user rating size, berisi ukuran penilaian dari pengguna berdasarkan film atau acara TV. Dan yang terakhir, listed in, berisi genre dari film atau acara TV. Selanjutnya itu ada deskripsi tipe data. Yang pertama, show ID yaitu ada nominal sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, title nominal, yaitu sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, rating nominal, yaitu sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Yang keempat, rating level nominal, yaitu sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Yang kelima, viewers numerik berupa angka dalam bentuk bilangan bulat. Yang keenam, durasi numerik berupa angka dalam bentuk bilangan bulat. Yang ketujuh, rating description numerik berupa angka dalam bentuk bilangan bulat. Yang kedelapan, relasi year nominal berisi nilai secara kategori atau bilangan bulat. Yang kesembilan, user rating score, yaitu ada string berisi huruf yang menggambarkan situasi. Dan yang ke-10, user rating size numerik berupa angka dalam bentuk bilangan bulat. Dan yang terakhir, listening nominal, yaitu sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Selanjutnya itu ini data-data yang kami gunakan, bisa dilihat gambar di bawah ini. Selanjutnya itu ada cara kerja algoritma. Deskripsi cara kerjanya itu yang pertama, menyiapkan dataset yang akan dilakukan pengelompokan datanya. Yang kedua, menentukan jumlah klaster atau nilai K, misalnya 3. Dan yang ketiga, memiliki titik sentroid atau titik acak sebanyak nilai K. Yang keempat, melakukan proses pembagian klaster data berdasarkan titik sentroid terdekat. Data ini mengikuti titik sentroid dari setiap klaster. Yang kelima, jika tidak ada perubahan pada titik sentroid, maka hasil clustering bisa dihentikan. Dan yang terakhir, tetapi jika masih terjadi perubahan, harus dilakukan proses pencarian titik sentroid terdekat secara berulang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Pada bab 4 kita membahas hasil dan analisis. Yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan data. Data ini diperoleh dari Kaggle yang memiliki format CSV. Sebelumnya dengan menggunakan tools WK ini harus mengubah data menjadi format ARF, jadi harus dikonversi dulu datanya. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan tools WK. Pada data ini terdapat data yang kosong, jadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu melakukan pre-processing data, di mana pre-processing data ini adalah tahapan yang paling penting pada proses data mining, karena pre-processing ini sangat berpengaruh pada hasil proses data. Jadi kita melakukan remove elemen yang ada di data, yaitu show ID, release year, user rating score, dan listed in. Tujuan menghapus elemen tersebut yaitu karena data ini akan dijadikan pertimbangan dalam melakukan cluster, bukan berdasarkan dari elemen tersebut, tetapi 9 atribut lainnya, yaitu title, rating, rating level, viewers, duration, rating description, dan user rating size. Dari pengelompokan tersebut bisa dilihat pengaruh nilai K pada parameter evaluasi SSE berdasarkan klaster tersebut. Uji coba yang dilakukan di bawah ini menggunakan nilai K yang berbeda, yaitu
3, 5, dan 7. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, number klasternya yaitu 3. Yang ketiga, hasil dari clustering. Setelah melakukan pengolahan data yang diuji memakai algoritma Cummins ini, kemudian algoritma dan jumlah cluster yang dipakai akan mendapatkan data yang telah diolah dari tools WK. Hasil pengujian cluster 3, 5, dan 7 terdapat pada tabel di bawah ini. Pada nilai K, nilai SSE-nya yaitu 2282,643. Pada nilai K5, SSE-nya yaitu 1941,199. Dan terakhir pada nilai K7, nilai SSE-nya yaitu 1857,429. Jadi dapat dilihat dari hasil pengujian klaster terhadap nilai K yaitu 3, 5, dan 7. Yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa pengaruh nilai sum of square error ini akan berkurang seiring bertambahnya nilai K tersebut. Jadi semakin besar parameter evaluasinya, maka akan semakin berkurang kualitas klasternya. Dan semakin kecil parameter evaluasi SSE-nya, maka akan semakin bertambah kualitas klasternya. Sehingga dalam menentukan film Netflix dan acara TV ini digunakan jumlah klaster atau nilai K yaitu 7. Dapat dilihat hasil parameter SSE-nya di gambar di bawah ini dengan iterasi yaitu 10. Dari gambar di bawah ini kita juga bisa mendapatkan hasil ditetapkan dalam klaster 6 adalah kumpulan film Netflix dan acara TV ini memiliki judul sebanyak 142 judul film sebagai kategori terbaik berdasarkan atribut yang dibutuhkan dalam menentukan pengelompokan film tersebut. Untuk klaster 0 sampai dengan 2 merupakan judul film yang memiliki kualitas klaster yang kurang. Untuk klaster 3 sampai 4 merupakan judul film yang memiliki kualitas klaster yang cukup. Sedangkan 5 sampai 6 merupakan judul film yang memiliki kualitas klaster yang dalam kategori baik. Keterangan bisa dilihat pada gambar ini. Jumlah klaster 0 yaitu kurang berjumlah 105 items dengan 11%. Jumlah klaster 1 yaitu kurang berjumlah 114 item yaitu 11%. Jumlah klaster 2 yaitu kurang berjumlah 134 items dengan 13%. Jumlah klaster 3 yaitu cukup berjumlah 149 item dengan 15%. Jumlah klaster 4 yaitu cukup berjumlah 172 item dengan 17%. Jumlah klaster 5 yaitu baik berjumlah 184 items dengan 18%. Dan terakhir jumlah klaster 6 yaitu baik berjumlah 142 items dengan 14%. Jadi total keseluruhan items ada 1000 data. Jadi hasil pengelompokan menggunakan tools WK ini dapat dilihat dari kedua gambar pada WK Cluster Visualist. Jadi berdasarkan gambar ini dapat diketahui bahwa klaster 6 atau kelompok terbaik memiliki banyak item yaitu 142. Di sini bisa kita lihat data yang telah dilakukan klaster akan dibagi berdasarkan klasternya. Jadi yang pertama itu berada pada klaster 3, yang kedua berada pada klaster 0, dan seterusnya. Kesimpulan dari hasil kerja yang kami kerjakan yaitu pertama yaitu algoritma clustering Cummins dianggap sangat cocok digunakan untuk pengelompokan kategori film Netflix dan acara TV. Yang kedua, berdasarkan dari dataset yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan dalam klaster 6 adalah kumpulan dari film Netflix dan acara TV ini judulnya sebanyak 142 sebagai kategori terbaik berdasarkan atribut yang dibutuhkan dalam menentukan pengelompokan film tersebut. Untuk klaster 0 sampai 2 merupakan judul film yang memiliki kualitas klaster yang kurang. Klaster 3 sampai 4 kualitas klasternya cukup, sedangkan 5 sampai 6 kualitas klasternya dalam kategori baik.
Yang terakhir, pada kasus ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh nilai sum of square error atau SSE akan berkurang dengan bertambahnya nilai K. Jadi didapatkan hasil cluster terbaik berada pada nilai K, yaitu 7. Mungkin sekian yang kelompok kami bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.